saya Natalia Beninganggun Prasasti dengan NIM 241307061. Perkenalkan, nama saya Salsabila Gania Hamida dengan NIM 2413070406063. Dan teman kami. Perkenalkan, nama saya Sabna Putri Azara dengan NIM 24130704287. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang tugas yang sudah diberikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan istilah Law of Nation dengan International Law. Law of Nation atau hukum bangsa-bangsa adalah hukum yang merujuk pada kebiasaan atau aturan antar negara, terutama pada masa lalu. Hukum ini bersifat tradisional atau kuno, di mana lebih banyak diatur oleh kebiasaan dan tradisi antar negara. Dan hukum ini seringkali dianggap sebagai cikal bakal bermulanya international law. Sedangkan international law atau hukum internasional adalah hukum yang mengatur tentang kebiasaan, juga prinsip antar negara, di mana cakupan international law atau hukum internasional itu lebih luas dan lebih modern dibanding law of nation. International law juga lebih sistematis yang seringkali mengangkat isu-isu atau sebuah kasus tentang hak asasi manusia, perdagangan, dan masih banyak lagi. Menurut Mokhtar Kusuma Atmaja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batasan-batasan negara. Hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur hukum internasional. Unsur-unsur hukum internasional menurut Oppenheim, seorang ahli hukum internasional terkemuka, ada 3 unsur utama yang harus dipenuhi agar suatu aturan atau norma dapat dianggap sebagai hukum internasional. Yang pertama yaitu adanya masyarakat internasional atau a community of states, yaitu hukum internasional mengatur hubungan antar negara, sehingga keberadaan suatu masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara berdaulat adalah syarat mutlak. Dan masyarakat internasional ini didasarkan pada prinsip kesetaraan dan kedaulatan masing-masing negara. Yang kedua, adanya aturan atau norma hukum atau rules of law atau hukum internasional terdiri dari aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur perilaku dan hubungan antar negara. Aturan-aturan ini dapat berupa perjanjian internasional atau traktat, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, dan jurisprudensi atau putusan pengadilan internasional. Dan yang ketiga, adanya kekuatan yang mengikat, yaitu agar suatu aturan dapat dianggap sebagai hukum dan aturan tersebut harus memiliki kekuatan yang mengikat bagi negara-negara yang tunduk padanya. Kekuatan mengikat ini didasarkan pada persetujuan negara-negara untuk mematuhi hukum internasional serta adanya mekanisme penegakan hukum. Atau walaupun dalam hukum internasional, mekanisme ini tidak sekuat dalam hukum nasional. Ciri pembeda antara hukum internasional dengan hukum nasional. Yang pertama adalah dari subjek hukumnya. Hukum internasional, subjek hukumnya adalah dari negara, organisasi internasional, dan individu dalam beberapa kasus. Hukum nasional, subjek hukumnya adalah individu, badan hukum, dan negara. Yang kedua adalah sumber hukum. Hukum internasional sumber utamanya adalah perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, dan keputusan pengadilan. Hukum nasional, sumber utamanya adalah konstitusi undang-undang, peraturan pemerintah, dan jurisprudensi atau putusan pengadilan. Ketiga adalah penegakan hukum. Hukum internasional, penegakan hukum dilakukan melalui mekanisme diplomatik, sanksi internasional, dan tekanan publik. Tidak terdapat lembaga pengadilan yang memiliki otoritas universal untuk menegakkan hukum internasional. Hukum nasional, penegakan hukum dilakukan melalui lembaga peradilan nasional, polisi, dan aparat penegak hukum lainnya. Yang keempat adalah lingkup penerapan. Hukum internasional berlaku untuk mengatur hubungan antar negara, organisasi nasional, dan individu dalam konteks internasional. Hukum nasional berlaku di dalam wilayah negara tertentu dan mengatur hubungan hukum antar warga negara, badan hukum, dan negara. Yang kelima adalah sanksi. Hukum internasional, sanksi umumnya bersifat diplomatik atau ekonomi, seperti pemutusan hubungan diplomatik, embargo, atau sanksi internasional. Kemudian hukum nasional, sanksi biasanya berupa hukuman penjara, denda, atau sanksi lainnya yang ditentukan oleh hukum nasional.
Selanjutnya adalah sifat hukum. Hukum internasional sifatnya lebih konsensual dan bergantung pada persetujuan negara-negara. Hukum nasional sifatnya lebih koersif dan mengikat bagi semua warga negara dan badan hukum di wilayah negara tersebut. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.